Oke, ada yang masuk di dalam ya? Ada yang di mana? Oh, ada yang di wadah tersendiri, ada yang dalam periuk. Iya. Oh, misalkan periuk atau wajan ya. Oke. Selanjutnya apa lagi? Kamu campur bumbu, setelah itu kamu buat apa? Angkat mie. Angkat mie. Aduk-aduk. Setelah itu, setelah kamu aduk-aduk, kamu campur bumbu, kamu aduk-aduk, setelah aduk-aduk kamu buat apa? Mie siap disajikan ya. Jadi sebentar kita belajar materi hari ini mengenai algoritma dan flowchart. Jadi tujuan dari materi ini yaitu kalian dapat memahami apa itu konsep dari algoritma. Setelah itu kita bisa menggambar flowchart. Kita membuat flowchart. Jadi kita ambil masalahnya, konsepnya itu dalam kehidupan sehari-hari. Sampai di sini bisa paham toh? Bisa. Oke. Kita lihat di depan pengertian dari algoritma dibagi menjadi 3. Yang pertama ada sekuensial, percabangan dengan perulangan. Coba satu orang, engkau nama siapa? Dio. Oke, Dio baca algoritma sekuensial itu seperti apa? Ya? Oh, rabun jauh. Oh, siapa yang rabun dekat? Oh, Tamara. Tamara baca algoritma sekuensial. Algoritma sekuensial atau linear sequence. Algoritma dengan prosedur yang berjalan dari satu proses ke proses berikutnya untuk mencapai hasil akhir. Contohnya merebus air mentah hingga air matang. Oke. Jadi kita ini arti dari algoritma sekuensial itu dia berjalan, prosedurnya berjalan dari suatu proses ke proses akhir atau ke proses selanjutnya untuk mencapai hasil akhir. Jadi harus ada hasil akhirnya ya. Kalau tidak ada hasil akhir itu bukan algoritma sekuensial. Jadi contohnya merebus air mentah hingga matang. Atau seperti tadi kita memasak mie. Jadi dari mie yang bungkusan, mie yang belum dimasak, kita rubah, kita masak dia menjadi mie yang siap disajikan, yang kita sudah santap. Kalian belum lapar toh? Belum. Oke, jangan sampai ibu bilang nih kalian langsung lapar. Oke, selanjutnya siapa yang membaca lagi tentang algoritma percabangan? Siapa yang membaca? Angkat tangan. Oke, Nona. Engkau nama siapa? Oke, Celin baca. Algoritma percabangan atau kondisional. Algoritma yang menjalankan keputusan berdasarkan kondisi tertentu dengan 2 atau lebih percabangan. Misalnya, jika nilai ujian lebih dari 75 maka hasilnya lulus ujian. Oke, algoritma ya Nona, algoritma. Oke. Algoritma percabangan. Algoritma percabangan itu berarti dia berada di 2 kondisi yang berbeda. Jika bukan dia maka saya, atau jika bukan Anda maka mereka, seperti itu. Contoh, di sini nilai ujian lebih dari 75 maka hasilnya lulus ujian. Kalau contohnya dalam kehidupan sehari-hari, ada yang mau jawab? Kalau contohnya dalam kehidupan sehari-hari seperti apa? Kalau dalam kehidupan sehari-hari, atau misalkan dalam memasak mie, apakah dalam memasak mie kita bisa buat algoritma percabangan? Tidak. Tidak. Iya kah? Bisa. Kalau bisa apa? Nah, ibu kasih ini mie. Kamu masak mie, kamu langsung taruh bumbu, kamu langsung taruh pada saat kalian masak mie, mie-nya sudah masuk ke dalam air, kamu langsung taruh bumbu. Kemudian kamu santap toh. Sekarang pertanyaan ibu, kalau itu mie goreng? Kalau itu mie goreng, maka kamu harus buat apa? Buang air toh. Berarti di sini kita bisa buat percabangan dari situ. Jadi masak mie. Jadi misalkan, jadi pada saat kalian masak mie, kalian rebus mie-nya atau kalian masak mie-nya, berarti pada saat di situ kita buat percabangan. Jika mie goreng, maka kita buang airnya. Jika misalkan itu bukan mie goreng, mie soto, berarti airnya tetap kita pakai. Jadi tidak selamanya masak mie itu dia di algoritma sekuensial. Tidak. Dia bisa masuk juga di algoritma percabangan ya. Oke, baik. Yang ketiga adalah algoritma perulangan atau disebut looping. Oke. Kalau begitu engkau yang baca, engkau sudah benar baca algoritma perulangan.
Algoritma perulangan atau looping. Algoritma yang menjalankan urutan perintah berulang-ulang hingga beberapa kali. Oke. Baca contohnya. Contohnya menampilkan bilangan kelipatan 2 mulai dari 0 hingga 50. Oke. Selanjutnya, setelah kita belajar algoritma, kita belajar tentang apa lagi yang berikutnya? Oke, jenis-jenis dari flowchart. Ada yang tahu? Flowchart. Siapa yang tahu apa itu flowchart? Flowchart adalah representasi algoritma berupa diagram visual yang menggunakan simbol-simbol standar dan sederhana untuk menunjukkan alur logika dan urutan langkah-langkah penyelesaian masalah. Oke, jadi flowchart itu sama seperti algoritma. Seperti yang teman kalian jelaskan panjang lebar, intinya flowchart itu sama seperti algoritma, hanya dia punya cara penyajian itu dengan diagram-diagram berupa gambar, bagan, seperti itu. Jadi dia juga mengikuti, jadi mulai dari awal, dari start sampai terakhir, end. Yang berikut adalah simbol flowchart. Jadi seperti yang kita lihat di depan ini, kalian bisa baca kah? Bisa lihat simbolnya, tadi belum bisa baca toh? Iya. Bisa baca. Oke. Yang paling ujung kiri atas berupa anak panah itu merupakan alur dari flowchart. Kemudian lingkaran itu berupa, itu namanya terminator. Oh, lingkaran kita pakai lingkaran ini, terminator oval. Jadi terminator itu fungsinya itu untuk memulai atau mengakhiri sebuah proses atau sebuah alur. Jadi dia punya simbolnya hanya berupa gambar pada saat ini. Mulai hanya di atas ini dan di bawah. Jadi ini start, kemudian di sini end. Terminator dia pada saat ada satu gambar flowchart, satu bagian flowchart, terminatornya hanya di atas dan di bawah. Jadi tidak ada gambar terminator yang ada di tengah. Kemudian yang berikutnya kita pakai yang ini saja. Yang pertamanya ini terminator. Kemudian ini gambar simbol berupa persegi panjang namanya proses. Jadi di sini dia isinya adalah langkah-langkah dari suatu proses. Kemudian yang berikutnya di sini merupakan kondisi atau keputusan. Jadi dia hanya berisikan ya dan tidak. Kalau kita gambar flowchart, ada flowchart yang dalamnya ada kondisi, itu termasuk dalam algoritma apa yang tadi kita pelajari, yang bisa lihat tadi. Algoritma kan ada 3 tuh tadi toh? Iya. Nah, algoritma apa? Percabangan. Oke, pintar. Jadi kita gambar flowchart kondisi ini pada saat kita gambar algoritma percabangan, baru kita gunakan ini simbol ini ya. Kemudian yang berikutnya ini alur. Oke, sekarang kita langsung ke contohnya. Kita buat algoritma masak nasi. Jadi yang pertama, algoritma masak nasi. Yang pertama kita buat apa?
kelompok 3 orang. Satu kelompok 3 orang. Sekarang Ibu minta kalian duduk dalam berkelompok. Algoritma berangkat ke sekolah. Jadi kalian membuat algoritmanya, kemudian menggambar flowchartnya. Oke, jadi sekarang Ibu kasih waktu kalian kerjakan kelompok. Di sini bisa kalian mau buat apa lagi? Buat jangan gambar Indonesia. Ini gambar algoritma saja. Jadi mulai tulis algoritma, setelah itu baru yang harus kasih masuk di situ. Apa digambar algoritma? Digambar ya, tulis gambar algoritmanya baru gambar flowchart. Teman-teman ya, mulai dari kelompok di sini. Kamu sudah? Mulai kelompoknya Tamara. Selamat sore Ibu Guru dan teman-teman. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Kepada teman yang membawakan, saya persilakan. Algoritma yang kita buat tentang berangkat ke sekolah. Yang pertama, bangun tidur. Yang kedua, mandi dan ganti seragam. Yang ketiga, makan sarapan. Yang keempat, siapkan peralatan sekolah. Yang kelima, berpamitan dengan orang tua. Yang keenam, naik kendaraan ke sekolah. Yang ketujuh, masuk ke sekolah. Flowchart yang kami buat Lihat, flowchart yang teman kalian kerjakan seperti itu. Jadi di situ perhatikan di sini. Jadi ini lihat. Kau jelaskan sudah dari ini kenapa tidak dapat kondisi. Yang kami buat pakai flowchart ini ya tidak ada kondisi atau apa, karena semua ini membutuhkan proses. Ini bisa ini dilakukan untuk proses, tidak ada untuk kondisi yang lain-lain, yang percabangan atau lain. Karena ini semua yang dari awal hingga akhir ini adalah proses yang menggunakan. Oke. Sekian dari hasil presentasi kami. Mungkin ada kelompok lain yang ingin bertanya, kami persilakan. Ada yang mau tanya? Kredit mau tanya kan? Oke, Kredit tanya. Tepuk tangan dulu buat Kredit. Nah, tanya. Kenapa tidak ada pilihan antara menggunakan kendaraan dan jalan kaki? Oke. Kelompok dari Kredit tanya di kelompok dari Tamara bilang, kenapa kelompoknya Tamara tidak mau menggunakan pilihan berjalan kaki atau naik kendaraan? Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Felix. Yang dari sekian banyak siswa di sini, ada yang lebih banyak menggunakan kendaraan. Jadi kami memilih menggunakan kendaraan. Jadi tidak ada pilihan untuk menjalan kaki atau menggunakan kendaraan. Dan teman-teman, kami dari kelompok 5 mau mempresentasikan hasil pekerjaan kami. Yang pertama, algoritma berangkat ke sekolah. 1. Bangun tidur. 2. Rapikan tempat tidur. 3. Mandi. 4. Pakai seragam. 5. Menyiapkan perlengkapan sekolah. 6. Sarapan. 7. Berangkat ke sekolah. 8. Tiba di sekolah. Flowchart yang kami buat. Mana? Tunjukkan ke teman-teman. Oh, di situ ada kondisi kah itu? Ya. Itu kan apa kondisinya kota apa nih? Puntung sebelah itu. Oke, coba tanya teman-teman, ada yang mau bertanya? Lihat dari flowchartnya. Oke, lihat dari flowchart kan ada 2 pilihan percabangan. Nah, mari sini, pinjam. Ini perhatikan ini. Kayak tadi kondisi di sini, misalkan dia sarapan, dia berangkat ke sekolah, dia menggunakan ojek. Ada 2 kondisi di sini. Jadi yang pertama, kondisi pertama dia menggunakan ojek, kemudian dia tiba di sekolah. Selain itu, dia juga ada kondisi lagi di sini. Dia jalan kaki. Ada percabangan, ada pilihan lebih dari 1.
Kalau tidak ada pilihan lebih dari satu, kalau ada hanya satu pilihan saja, berarti kita gambar hanya proses. Karena gambar kondisi ini bukan hanya sebatas asal gambar. Saya karena bilang, di situ ada 4 simbol, tapi yang simbolnya kelengkapan kita kasih masuk sendiri. Bukan seperti itu. Kemudian yang berikutnya di sini, seperti ini toh. Ini dia memang lari ke samping seperti ini, tapi dia juga harus ada satu percabangan lagi. Tapi kalau misalkan kalian rasa bilang hanya satu percabangan cukup, maka jangan gambar kondisi di sini. Kalian gambarlah proses. Paham ya? Nah, jadi kalau begini nanti buat orang bingung. Percabangan satu, pilihan satunya mana? Paham? Baru ibu tanya balik kalian. Tadi kalian buat ini mau buat lebih dari satu pilihan atau hanya satu? Lebih dari satu pilihan kah? Oke, lebih dari satu pilihan. Pilihan pertamanya naik angkot, yang keduanya pilihan keduanya di mana? Jalan kaki. Nah, mana jalan kaki? Bisa. Oh, berarti kalian lupa untuk kasih gambar. Jadi ini harus gambar dia punya anak panahnya. Jadi supaya benar. Nah, kalian punya ini flowchart ini. Kelirunya, kalian lupa untuk gambar anak panah. Jadi kalau misalkan kalian gambar anak panah di sini, berarti benar. Sampai sini paham? Paham ya, Bu. Oke. Sudah. Ada lagi yang mau tanya? Tidak. Tidak. Sudah. Sekarang ibu tanya lagi. Kalian sudah paham toh tentang algoritma dan flowchart? Oke, kita sampai buat contoh algoritma. Setelah itu kita presentasi depan kelas. Nah, sekarang juga kesimpulan. Jadi algoritma itu sendiri adalah urutan langkah yang secara sistematis untuk menyelesaikan sebuah masalah atau persoalan secara logis. Jadi dia berurutan ya. Dia dapat menyelesaikan sebuah masalah. Misalkan tadi kita masak air sampai mendidih, atau kita masak mie sampai masak. Jadi dia harus sampai selesai algoritma. Kemudian penerapan algoritma juga kita bisa buat gambar dalam bentuk flowchart. Flowchartnya tadi sudah kita gambarkan. Ada dengan 4 macam simbol, yaitu terminator, proses, keputusan, dan alur. Jadi kesimpulannya dalam kehidupan sehari-hari kita punya aktivitas, langkah-langkah itu juga bisa itu dinamakan algoritma. Jadi dalam kehidupan sehari-hari algoritma itu kita gunakan. Hanya tidak ada kalian tidak mungkin macam ada mama di rumah bilang begini, Nona, coba ini kau jelaskan dulu algoritma untuk merapikan tempat tidur. Kan tidak mungkin toh. Hanya kita pakai bahasa kesehariannya kita, tapi kita juga menerapkan algoritma itu dalam kehidupan sehari-hari. Oke, ada yang mau bertanya? Tidak. Kalau begitu, ibu akhiri pelajaran hari ini. Sekian dan terima kasih.